Halo kerabat sekalian, kembali lagi bersama Bohel Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre aksi ini disutradarai oleh Sam Hargrave dan sekaligus menjadi debut film pertamanya. Film ini beralur maju mundur yang menceritakan Tyler Rake, seorang tentara bayaran profesional yang diperankan oleh Chris Hemsworth dan rekan-rekannya. Tyler dan rekan-rekannya mendapatkan misi penyelamatan seorang anak mafia di India yang bernama Ovi. Pada awalnya, Tyler Rake hanya menjalankan misi tersebut demi mendapatkan uang. Namun, seiring berjalannya waktu, Ovi mengingatkan Tyler akan anaknya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan emosional di antara Tyler dan Ovi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita langsung ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan scene klimaks, yaitu Tyler yang sedang terkepung di tengah jembatan. Adegan ini sebenarnya ada pada saat akhir dari film. Maka saya akan langsung melanjutkannya ke scene selanjutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Ovi yang diperankan oleh Rudraksh Jaiswal sedang pulang sekolah bersama 3 orang temannya. Sesampainya di rumah, Ovi ditegur oleh Saju yang diperankan oleh Randip Huda. Saju mempertanyakan kemana saja Ovi setelah pulang sekolah. Dan Saju pun mengingatkan kepada Ovi bahwa ayahnya berpesan ketika sepulang sekolah, Ovi haruslah langsung pulang ke rumah. Ovi yang masih kecil tidak mengetahui alasan mengapa dia harus selalu di rumah. Ovi yang tidak paham akan kondisi dia sebagai anak dari mafia, tidak menyadari seberapa bahayanya nyawa dia di luar pengawasan. Ovi yang kesepian akhirnya pun janjian dengan teman-temannya untuk bertemu di bar. Pada saat di bar, ternyata ada gadis yang disukai Ovi, dan temannya pun bertanya mengapa Ovi tidak juga mengajaknya bicara. Karena tahu kalau Ovi ini masih malu-malu, maka temannya pun mengajak Ovi untuk keluar sebentar. Pada saat di luar, temannya pun mengeluarkan narkoba dan mengajak Ovi untuk ikut menghisapnya. Hal ini bertujuan agar Ovi mendapatkan kepercayaan diri dan berani mengajak gadis tersebut berbicara. Namun, belum sempat Ovi merasakan narkoba tersebut, tiba-tiba saja datang 2 orang polisi yang memergoki mereka. Dan secara tiba-tiba, polisi tersebut menembak kepala temannya dan menculik Ovi. Ternyata, polisi tersebut adalah orang suruhan dari Amir Asif, seorang mafia saingan dari ayah Ovi yang bermarkas di Bangladesh. Disinilah awal mula konflik yang terjadi dalam film ini. Keesokan harinya, Saju menemui ayah dari Ovi, yaitu Mahajan, untuk memberitahu bahwa Ovi telah diculik oleh Amir Asif. Di sini ayah Ovi sangat murka dan mencaci maki Saju. Dia pun mengatakan, bagaimanapun caranya dia harus membawa Ovi pulang. Jika tidak berhasil, maka anaknya lah yang akan menanggung akibatnya. Sesampainya di rumah, Saju bercerita mengenai hal tersebut kepada istrinya. Dengan nada marah, istrinya mengatakan mengapa Mahajan tidak menebus anak itu. Saju pun menjelaskan bahwa dia akan menggunakan jasa tentara bayaran. Namun, karena seluruh aset dari Mahajan sedang dibekukan, maka dia tidak akan mampu untuk membayarnya. Akhirnya, Saju berencana untuk mensiasatinya dengan menipu para tentara bayaran tersebut. Pada scene selanjutnya, terlihat Tyler sedang bersantai dengan 2 temannya. Dan setelah pulang ke rumah, ada seorang wanita yang menunggu kedatangan Tyler. Wanita tersebut ialah Nick, yang menanyakan apakah Tyler akan ikut dalam misi penyelamatan Ovi di Dhaka, Bangladesh. Dan Tyler pun setuju untuk ikut serta dalam misi tersebut. Keesokan harinya, Tyler, Nick, dan rekan-rekan lainnya pun bertemu untuk membahas misi penyelamatan tersebut. Setelah semua informasi yang diperlukan dirasa cukup, mereka pun bergegas pergi menuju Bangladesh. Sesampainya di Dhaka,
Tyler menghubungi salah satu bawahan Amir yang menyekap Ovi untuk bernegosiasi terkait penebusan Ovi. Tyler pun dibawa ke sebuah bangunan tempat mereka akan melakukan negosiasi. Setelah bertemu dan melihat Ovi masih hidup, orang yang menyekap Ovi pun menyuruh Tyler untuk kembali dan menyuruhnya untuk menyiapkan uang. Namun, saat di perjalanan menuju keluar, anggota Tyler yang lain menembak orang yang mengawal Tyler tersebut keluar. Dan Tyler pun kembali ke atas dan membunuh semua anggota Amir yang ada di sana. Tyler hanya menyisakan seorang anak kecil untuk dibiarkan kabur. Setelah itu, Tyler langsung menyelamatkan Ovi lalu membawanya keluar dari bangunan tersebut. Tyler juga memasukkan Ovi ke dalam bagasi mobil tersebut serta membawanya kabur. Pada scene selanjutnya, terlihat Amir dan anak buahnya sedang menanyakan siapa yang mencuri uangnya kepada anak-anak yang ada di situ. Karena tidak ada yang mau mengaku, maka salah satu anak pun dilemparkan dari atas gedung tersebut. Di saat anak buah Amir akan melemparkan anak lain, tiba-tiba seorang anak bernama Farhad mengatakan bahwa dia tahu siapa pencurinya. Dia mengatakan yang mencuri uang Amir adalah yang dia lemparkan barusan. Mendengar hal itu, Amir tertawa dan memanggil Farhad. Secara tiba-tiba, Amir menyuruh Farhad untuk memotong 2 jarinya. Ketika Farhad bertanya kenapa dia harus memotong tangannya, Amir mengatakan karena anak yang telah mencuri uangnya telah mati, maka dia butuh saksi hidup sebagai contoh jika mencuri uangnya, sehingga dia memerintahkan Farhad untuk memotong kedua jarinya. Namun, sebelum Farhad memotong tangannya, datanglah seorang kolonel yang mengatakan bahwa Ovi telah hilang. Mendengar hal tersebut, Amir menyuruh Farhad untuk pergi dan memerintahkan kolonel untuk menutup akses keluar kota Dhaka. Selanjutnya terlihat Tyler dan Ovi menuju ke arah sungai, di mana rekan-rekan Tyler sedang menunggu kedatangannya bersama Ovi di sebuah kapal. Namun, sebelum Tyler dan Ovi sampai di kapal itu, tiba-tiba saja alarm mesin kapal tersebut berbunyi, yang ternyata ada orang lain di kapal tersebut. Orang tersebut pun membunuh rekan-rekan Tyler yang ada di situ. Orang tadi pun menuju ke arah Tyler dan Ovi. Mengetahui ada yang tidak beres, Nick pun memberitahu Tyler bahwa rekan-rekannya telah mati dan ada orang lain yang mengincar Ovi di hutan itu. Tidak lama setelah itu, kapal tersebut pun ditemukan oleh polisi dan Rick pun pergi menjauhi tempat itu. Namun, orang tidak dikenal tadi berhasil menemukan Tyler dan Ovi, yang ternyata orang tersebut adalah Saju. Saju ingin Ovi ikut bersamanya, namun Tyler melarangnya dengan mengatakan bahwa bisa saja Saju berkomplot dengan Amir. Tyler pun berusaha membawa Ovi kabur dari Saju. Namun, di perjalanan dia dicegat oleh polisi. Di sini Tyler dan Ovi tidak hanya dikejar oleh para polisi, dia juga dikejar-kejar oleh Saju yang ingin merebut Ovi. Setelah lolos dari pengejaran tersebut, Tyler yang terluka pun mengajak Ovi untuk bersembunyi di sebuah pabrik. Di saat Rex sedang mengobati luka-lukanya, Nick menelpon dan mengatakan bahwa Saju adalah tangan kanan dari Mahajan. Nick juga mengatakan bahwa Mahajan telah menipu mereka dengan tidak mau membayarnya. Nick juga mengatakan bahwa dia akan mengirimkan helikopter dan menyuruh Tyler ke arah timur sebuah jembatan di luar kota untuk melakukan penjemputan. Nick berpesan kepada Tyler untuk meninggalkan Ovi di sana. Namun, Tyler tidak mau melakukannya dan tetap bersikukuh membawa Ovi. Tyler berpendapat Ovi adalah kunci dari uangnya. Di sisi lain terlihat Saju sedang menghubungi istrinya. Dia mengatakan, jika dalam 12 jam ke depan dia tidak ada kabar, maka istrinya disuruh kabur meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah itu, Nick kembali menghubungi dan mengatakan bahwa helikopter sudah siap, dan Tyler pun membangunkan Ovi untuk segera menuju ke sana. Namun, pada saat keluar pabrik,
mereka malah diserang oleh Farhad dan kawan-kawannya. Meskipun Tyler dengan mudah mengalahkan mereka, namun karena keributan tersebut, para polisi pun mengetahui keberadaannya. Hal ini pun menyebabkan Tyler harus bersembunyi di saluran pembuangan untuk menghindari polisi tersebut. Saat di saluran pembuangan tersebut, Rek menelpon Nick dan menyuruhnya menghubungi Gaspar untuk menjemputnya. Setelah Gaspar menjemputnya, mereka pun langsung pergi ke rumah Gaspar. Ovi dan Tyler pun beristirahat. Pada scene selanjutnya, Farhad pun mendatangi Amir di kediamannya. Ketika Farhad masuk di ruang makan Amir, Farhad memberikan jari tangan kirinya kepada Amir. Amir bertanya untuk apa hal tersebut, dan Farhad pun mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Tyler sebelumnya. Namun, dia berhasil dikalahkan. Karena merasa dipermalukan, maka Farhad memberikan jarinya kepada Amir sebagai hadiah. Dia juga mengatakan, jika Amir berhasil menangkapnya, maka dia meminta izin ingin membunuh Tyler dengan tangannya sendiri. Jika Amir mengizinkan, maka dia akan memberikan jari tangan yang lain kepada Amir. Scene berpindah dengan memperlihatkan Tyler yang memberikan makanan kepada Ovi. Saat sedang berbicara, Ovi bertanya apakah Tyler punya seorang anak. Tyler pun mengatakan bahwa anaknya telah meninggal beberapa tahun yang lalu dikarenakan penyakit limfoma. Tyler pun juga mengatakan bahwa saat anaknya meninggal, dia malah pergi ke Afghanistan karena tidak sanggup melihat penderitaan anaknya. Tidak lama setelah itu, datanglah Gaspar. Di saat sedang berbicara, Gaspar tiba-tiba mengatakan akan membunuh Ovi dan akan membantu Tyler untuk melarikan diri. Namun, Tyler tidak setuju dengan usul tersebut dan akhirnya mereka berdua pun berkelahi. Di saat Tyler sedang terdesak, datanglah Ovi membawa senjata dan menembak Gaspar. Seusai melakukan hal tersebut, Ovi pun menangis dan berkata ingin pulang. Sehingga hal tersebut pun membuat Tyler berjanji bahwa dia akan mengantarnya pulang. Tidak lama setelah itu, Tyler pun menghubungi Saju yang sedang beristirahat di sebuah motel dan mengajaknya bekerja sama. Setelah mereka berdua bertemu, Tyler menjelaskan bahwa rekan-rekannya menunggu di seberang jembatan. Tugas Saju yaitu mengantarkan Ovi ke seberang jembatan dan Tyler bertugas sebagai pengalih perhatian. Ketika mereka berdua sepakat, maka Tyler pun naik ke salah satu bangunan dan Saju mengendarai mobil bersama Ovi. Ketika Tyler menembakkan senjata ke arah mobil polisi, Saju dan Ovi langsung tancap gas ke arah jembatan. Namun, karena kondisi jalanan sangat macet, Saju dan Ovi pun terpaksa harus berjalan kaki. Di saat yang bersamaan, Nick dan rekan-rekan lainnya sedang dalam perjalanan menuju jembatan. Pada awalnya, Saju dan Ovi berhasil melewati beberapa tentara yang berjaga. Namun, ada satu tentara yang curiga dan mencoba menghentikan mereka. Saat tentara tersebut terus meneriaki, Saju dan Ovi seolah tak peduli. Namun, saat semakin terdesak, akhirnya mereka pun berhenti. Tentara tersebut memerintahkan Ovi untuk melepaskan topinya. Saju pun menyuruh Ovi melepaskan topinya. Ketika Ovi melepaskan topinya, para tentara kaget karena Ovi adalah anak yang selama ini mereka cari. Di saat itu jugalah Saju menembak para tentara tersebut dan membawa Ovi menuju ke arah jembatan. Sementara Tyler di tempat lain masih tetap berperang melawan para polisi dan tentara di garis belakang, tidak lama kemudian datang helikopter yang berisikan polisi tepat di atas jembatan. Saju pun meminta Tyler agar segera ke jembatan, dan pada saat yang bersamaan, Nick dan yang lainnya telah sampai di seberang jembatan dan mulai menembaki tentara dan menembakkan RPG ke arah helikopter tersebut. Sementara Tyler sedang berusaha menuju ke arah jembatan, Saju terkena beberapa tembakan dikarenakan banyaknya polisi di daerah tersebut. Dan tidak lama setelah itu,
Saju kembali tertembak di bagian kepalanya yang dilakukan oleh kolonel dari jarak jauh. Hal ini pun menyebabkan Saju tewas. Dan pada saat helikopter penjemputan datang, pilotnya pun ditembak oleh kolonel sehingga dia harus memutar. Dan saat Tyler sudah tiba di jembatan, kolonel kembali mengincar Tyler dari kejauhan. Namun, tanpa disadari oleh kolonel, Nick juga mengintai kolonel dari seberang jembatan. Tidak lama setelah itu, Tyler pun terkena tembakan di bahunya. Ketika kolonel akan menembak lagi, Nick yang telah mengetahui posisi kolonel pun menembak lebih dulu. Hal ini mengakibatkan kolonel tewas tertembak di kepalanya. Ovi yang melihat kondisi Tyler pun menangis di sampingnya. Tyler pun menyuruh Ovi lari terlebih dahulu ke arah rekan-rekannya, sementara Tyler menghabisi sisa tentara di dekat situ. Ketika Tyler mengira sudah aman, dia pun menuju ke arah Nick dan yang lainnya. Namun, tiba-tiba saja leher Tyler tertembus oleh peluru dan sesaat sebelum kematiannya, Tyler teringat akan anaknya yang telah meninggal. Dan dia pun melompatkan dirinya ke arah jembatan. Ternyata yang menembak Tyler adalah Farhad. Melihat hal tersebut, Nick dan yang lainnya pun membawa Ovi ke helikopter dan penyelamatan Ovi pun terbilang sukses, meski dengan meninggalnya Tyler dan Saju. Pada ending film, terlihat Amir yang sedang buang air kecil di toilet didekati oleh Nick yang sedang menyamar. Nick pun membunuh Amir untuk membalaskan dendam karena telah membunuh Tyler. Dan film pun selesai. Pada dasarnya, alur cerita dari film ini terbilang biasa saja dan mudah dipahami. Namun, konflik emosional yang terjadi di dalamnya menjadikan film ini memiliki nilai lebih. Terutama ketika Tyler harus tewas dalam ending film ini, yang sejujurnya membuat saya sedikit jengkel. Secara keseluruhan, film ini sangatlah bagus dan sangat nyaman untuk ditonton. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.